Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kenikmatan, rahmat, berkah yang kita rasakan, sampai alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kekuatan iman, Islam, fisik, ya, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat wajib Isya, dan insya Allah akan dilaksanakan dengan salat tarawih. Tidak terasa sudah lebih daripada 1/4 abad waktu pertama kali kita melaksanakan ibadah pertama di masjid ini. Karena kebetulan saya dulu dengan saudara-saudara yang sekarang juga masih banyak, teman-teman yang masih juga ada di sini, awal-awal bersama-sama untuk membangun masjid ini lebih daripada 25 tahun ya Pak Arif kalau nggak salah ya. Insya Allah sebelum tahun 2000. Sekarang sudah 2024. Alhamdulillah, ternyata kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk tetap bisa memakmurkan masjid ini. Dan alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita juga bisa bersama-sama beribadah untuk menikmati indah dan nikmatnya ibadah pada bulan Ramadan. Ibadah bulan Ramadan yang kemudian kita sering mengingatnya sebagai ibadah saum, itu adalah ibadah yang sudah sangat jelas start dan finishnya. Sudah sangat jelas awal dan akhirnya. Ini bukan masalah waktunya. Kalau waktunya jelas, dari 1 Ramadan sampai 30 atau 29 Ramadan, itu jelas waktunya. Tetapi syarat-syarat siapa yang harus ikut serta di dalam Ramadan pun jelas, serta akhirnya mau apa juga jelas. Jadi kalau dengan kata lain, CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya itu jelas. Apa syaratnya ketika kita pertama kali Ramadan? Jelas di dalam surat Al-Baqarah yang sudah sering kali disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yaitu syarat yang pertama adalah diserukan pada orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita yang berpuasa ini termasuk orang beriman? Insya Allah tidak ada satupun yang mengaku tidak. Insya Allah akan mengaku beriman. Meskipun ada yang kadang-kadang hanya GR saja gitu, gede rasa saja gitu ya. Hati-hati ya adik-adik nih yang muda-muda nih, kalau GR itu bisa bahaya, bisa kecewa gitu ya. Belum juga pendekatan maksimal udah nembak gitu ya. Wah, itu bahaya gitu ya. Nanti bisa-bisa ditolak, sakit hati gitu ya. Jadi jangan kegeeran gitu ya. Nah, kenapa saya tanyakan bahwa Bapak Ibu, apakah kita termasuk orang-orang yang beriman? Karena Allah juga bertanya di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasibun nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia mengira bahwa mereka berkata aku beriman sementara tidak diuji lagi? Nah, oleh karena itu, mari kita lihat apa betul kita termasuk orang-orang beriman, apa benar ada tanda-tandanya? Maka Allah tadi sudah saya sampaikan ayatnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu mereka yang ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Indikatornya gampang. Kalau terdengar adzan, kira-kira lebih asik mengerjakan pekerjaan duniawi atau bersegera untuk memenuhi panggilan Allah untuk sholat di masjid yang dimana adzan itu dikumandangkan? Silahkan itu tanyakan pada diri kita. Kalau belum, berarti belum bergetar hati kita ketika disebut nama Allah. Yang kedua, dikatakan, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya. Indikatornya juga gampang. Kalau ada imam membaca ayatnya kepanjangan atau baca suratnya kepanjangan,
kira-kira asyik apa dumel? Kira-kira gitu, itu gampang ngukurnya gitu ya. Kalau dumel berarti ketika ayat-ayat itu dibacakan bukan bertambah imannya gitu. Jadi kembali dua tanda ini kembali nggak cocok juga ya kayaknya dengan diri kita ya. Dan kepada Allah lah dia menyerahkan dirinya. Jadi itu tanda orang berimannya jelas ya, bahwa 3 itu paling tidak di dalam Al-Quran disebutkan. Tetapi ya Bapak Ibu juga jangan terlalu khawatir lah. Yang namanya al-imanu itu yazidu wa yanqusu, bisa naik bisa turun. Bisa imannya itu ada tapi rendah gitu ya. Tapi kemudian boleh nggak ikut Ramadan? Ya ibarat orang maraton lah. Kalau orang maraton itu kira-kira banyak pesertanya Bapak Ibu? Banyak ya. Bahkan para artis kita seneng tuh ikut New York Marathon atau apa gitu ya. Nah, Raffi Ahmad terus siapa? Banyak-banyak ya lah teman-teman yang artis itu ya. Nah, kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu, ibarat maraton itu kira-kira apakah semuanya memang bersiap-siap untuk finish 42 km loh? Ataukah banyak diantaranya yang hanya sekedar hiburan? Lumayan lah, dapat kaos, dapat snack, nanti di akhir siapa tahu dapat door prize gitu ya, gitu kan? Nah, jadi lumayan, masih bisa. Boleh nggak ikut serta? Boleh ikut serta. Dapat pahala nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Dapat penghargaan, bahkan kadang-kadang bisa dapat sertifikat gitu ya, nggak apa-apa. Hanya permasalahannya adalah, mari kita ukur, apakah kemudian saum yang kemudian kita laksanakan ini, yang startnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, ini sampai pada finishnya enggak? Finishnya apa? La'alakum tattaqun, yaitu mereka yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, ada enggak tanda-tanda orang bertakwa? Kalau kita dilihat di dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134 yang biasa dibacakan di saat Bapak Ibu saat sawalan ya. Allah berfirman, wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dikatakan, dan bersegeralah kepada ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi la'alakum tattaqun, yang tadi proses daripada puasa kita, produk akhir daripada puasa kita, Allah siapkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa tadi. Lalu kemudian di ayat 134-nya barulah ada tanda-tandanya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wa kaidimal ghaido wa afina anin nas. Dikatakan di sana tanda-tandanya mereka yang beriman itu, yaitu yang pertama, mereka yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun sempit gitu. Kalau lapang mah enak ya Bapak Ibu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi dalam kondisi sempit, dalam kondisi kita sedang sulit, sedang dihimpit kesulitan, lalu kemudian disuruh berinfak gitu. Wah, rasanya abot, biasanya begitu ya, rasanya berat. Tetapi di sini jelas orang-orang bertakwa itu dalam kondisi apapun maka dia berinfak. Contohnya ada sahabat yang kemudian saking inginnya dia menjamu tamu dan makanan yang tersedia di rumahnya hanya untuk 1 orang saja. Lalu ketika kemudian menjamu tamunya, dia matikan lampunya agar kemudian tamunya bisa menikmati makanan sementara dia dan istrinya dan keluarga tidak makan gitu. Itu karena apa? Dalam kondisi sempit pun dia tetap ingin berinfak. Luar biasa. Nah, yang kedua adalah dikatakan di sana wakadi minal goido, yaitu mereka yang mampu menahan marah. Nah, ini konteksnya dengan saum kita Bapak Ibu. Nah, karena puasa itu kan prosesnya yang paling berat itu bukan hanya sekedar dari iman menjadi takwa, tetapi proses kita kan di dalam surat Asy-Syam ayat 8 itu fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, bahwa di dalam diri manusia itu ada sifat fujur, ada sifat takwa. Kira-kira ginilah Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak waktu belanja atau mau ketemu dengan teman yang lain, kira-kira yang disampaikan pada teman-teman itu lebih banyak ucapan yang positif, yang mengandung ketakwaan, ataukah yang sifatnya fujur, gibah, ngomongin orang lain, dan hal-hal yang sifatnya seperti itulah. Karena kayaknya nggak asik gitu ya kalau ketemu
lalu kemudian menghabiskan waktu tidak ngomongin orang lain, itu paling asik gitu. Saking asiknya hal yang semacam itu, bahkan rating televisi tertinggi itu yang gosip-gosip itu. Dan itu ditonton pada saat puasa juga ya. Nah, artinya apa? Artinya ternyata upaya saum itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kalau bapak ibu itu sombong mengatakan alhamdulillah saya bisa puasa tamat sampai maghrib, ya kalau cuma itu mah anak TK juga bisa. Iya toh? Bapak ibu, anak-anak kita yang masih TK juga bisa gitu. Tapi yang paling berat adalah bagaimana di dalam puasa itu memunculkan potensi takwa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sifat bujurnya. Hasad, dengki, iri gitu ya. Lalu kemudian menggibah dan sebagainya. Ini yang paling berat sebetulnya. Karena itulah maka kemudian proses dalam upaya kita menyeimbangkan antara upaya kita meninggikan ketakwaan dan merendahkan sifat bujur, itulah proses yang sesungguhnya paling krusial di dalam saum kita, di dalam puasa kita. Sehingga untuk menghindari banyaknya gibah, banyaknya ngomong yang gak karuan, maka kemudian Allah buatkan proses yang lain, yaitu di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa di dalam bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman dan juga sebagai pembeda bagi kita antara hak dan batil. Luar biasa Allah turunkan Quran agar kemudian manusia lebih banyak sibuk dengan Al-Qur'an. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu satu-satunya mukjizat yang sampai sekarang masih bertahan dan masih ada otentik di hadapan manusia. Satu-satunya. Sehingga kalau kemudian kita berhadapan dengan Al-Quran, hakikatnya itu adalah kumpulan firman-firman Allah yang disampaikan pada Rasul. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, bahwa sesungguhnya kita berinteraksi dengan firman-firman Allah gitu. Sehingga kita pantas melihat Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kemarin sudah dibahas mungkin di Nuzulul Quran. Keistimewaannya paling tidak ada 4. Yang pertama adalah kalau kita lihat Al-Quran itu at-tajaribul ilmiyah. Di dalam surat Al-Mulk dikatakan ya, bagaimana daripada segumpal daging, lalu kemudian dari segumpal daging menjadi darah, dari darah menjadi embrio, dan terus dihembuskan napas dan sebagainya. Begitu rinci Allah jelaskan sampai waktunya itu, dan kemudian terbukti ketika kemudian teknologi modern dikuasai oleh manusia. Salah satunya USG gitu, kita lihat ternyata tepat seperti itu. Bagaimana kemudian kalau kita melihat ya peristiwa penjelasan tentang penciptaan alam semesta dengan teori Big Bang, yaitu ledakan besar, itu termaktub di dalam surat Al-Mulk juga. Bagaimana kemudian itu terbukti dengan benar, bagaimana terpisahnya di lautan itu antara air yang tawar dan asin tanpa ada penghalang tetapi tetap tidak bercampur. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Banyak-banyak lagi peristiwa-peristiwa tajaribul ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Ihbaru bima madha, yaitu yang kedua adalah memberikan kabar-kabar tentang peristiwa zaman dahulu yang secara akurat bisa disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah adalah makhluk yang ummi, yang tidak bisa membaca. Dari mana informasi yang detail tentang peristiwa ajab yang diterima oleh kaum Lut, peristiwa ajab yang diterima oleh kaum Nabi Nuh, peristiwa Yusuf, peristiwa-peristiwa yang lain yang itu jauh rentangnya, jauh jaraknya, mungkin ratusan tahun dengan kehidupan Rasulullah SAW. Tidak ada yang kemudian pada waktu itu mempublikasikannya dalam bentuk tulisan, tapi kemudian itu bisa dijelaskan di dalam Al-Quran yang kemudian oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada kita. Ihbaru bima madha, yaitu kabar-kabar yang terdahulu. Tetapi yang lebih hebat lagi adalah ihbaru bil mustaqbal. Kabar-kabar yang akan datang pun Rasulullah SAW itu jelaskan dengan rinci. Di Al-Quran itu Allah jelaskan dengan rinci melalui Rasulullah SAW. Bagaimana peristiwa kemenangan yang akan didapatkan oleh umat muslim, bisa memenangkan pertarungan melawan Romawi, yang kemudian pada saat itu sepertinya mustahil ya, karena kita dalam kondisi minoritas. Bahkan kondisi kabar itu datang pada saat kaum muslimin dikepung dalam perang Ahzab atau perang Khandaq itu, di mana Rasulullah pada waktu itu mendapatkan, saat dilaporkan oleh sahabat ada batu, di mana batu ini tidak bisa dihancurkan atau tidak bisa dipukul
hancur, lalu kemudian Rasulullah membawa kapaknya dan memukul batu itu. Ketika pukulan pertama, percikan api muncul, lalu kelihatanlah bagaimana benteng-bentengnya kaum Romawi. Lalu percikan berikutnya, bagaimana kemudian umat Muslim bisa menguasai daratan-daratan Eropa, menguasai wilayah-wilayah yang lain. Dan itu terbukti kemudian, Masya Allah. Itu adalah ihbaru bil mustaqbal. Belum lagi atas riu, yaitu kehebatan dari konteks bahasanya. Itulah yang Allah turunkan dalam Ramadan ini untuk meningkatkan tadi ketakwaan tadi. Dan kalau itu belum cukup, maka Allah juga berikan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu, 2 hari lagi ya, atau besok. Ini sangat berbeda soalnya ya, karena penentuannya kan katanya dari jumhur ulama itu mengatakan kalau datangnya pada malam-malam ganjil. Tetapi kalau kita lihat di hadis Bukhari, ada yang mengatakan 9 yang sisa, 7 yang sisa, 5 yang sisa, 3 yang sisa. Itu artinya bahkan genap gitu, tanggal 22, 24, 26 gitu dalam hadis itu. Tapi kita tidak usah terlalu mempermasalahkan ini, karena toh di Indonesia itu sudah mengkondisikan agar semua menjadi malam Lailatul Qadar, bisa genap, bisa ganjil. Karena ganjilnya Muhammadiyah adalah genapnya NU gitu ya. Jadi aman gitu itu sebetulnya ya. Jadi monggo, daripada kemudian bapak-bapak yang kemudian ikut dengan NU, bapak-bapak harusnya dalam hati itu berpikir gini, jangan-jangan Muhammadiyah ini sedang itikaf ganjil nih, jangan-jangan benar turunnya pada malam ganjil ini, lebih baik bapak temenin dia. Teman yang Muhammadiyah juga gitu, ketika ketemu malam genap, berpikirlah bahwa teman-teman NU sedang itikaf nih, jangan-jangan turunnya sekarang, masa dapat NU semua yang dapatkan gitu ya. Jangan. Oleh karena itu lebih baik bersama-samalah mari kita melaksanakan itikafnya. Tetapi Bapak Ibu juga jangan terlalu khawatir juga ya, karena pada prinsipnya itikaf itu kalau kita melihat di ayatnya ya, tanajalul malaikatu warruhu fiha salamun hiya hatta matla'il fajr. Mengatakan bahwa dia sampai fajar. Jadi itu semalam Bapak Ibu. Jadi jangan takut Bapak Ibu sudah nunggu-nunggu di masjid ketiduran, wah ternyata Lailatul Qadarnya lewat gitu ya. Ketika kita tidur gitu. Enggak begitu juga. Karena datangnya rahmat, datangnya berkah itu adalah semalam itu. Jadi kalaupun Bapak Ibu, ini banyak-banyak yang minimalis sih sebetulnya gitu ya. Bapak Ibu minimalis lah gitu, minimalisnya itu sholat isanya di masjid, lalu kemudian taraweh gitu. Setelah itu pulang, datang lagi subuh berjamaah. Insya Allah subuh, taraweh dan isanya itu masih dapat tuh ya keberkahan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi jangan terus jadi minimalis gitu ya. Karena eman-eman ya, belum tentu kita bisa tahun depan dapat lagi gitu ya. Nah maka yang paling bagus adalah seperti Rasulullah dan sahabatnya, menunggunya dengan melaksanakan itikaf selama 10 hari itu penuh berada di masjid gitu ya. Nah insya Allah ya, tapi jangan takut juga untuk tidur ya, tidur aja di masjid insya Allah ya. Yang penting ibadah malamnya diperbanyak. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi jelas tadi dikatakan bahwa ujungnya jelas, yaitu pertama adalah berinfak dalam kondisi susah maupun lapang, yang kedua adalah menahan marah, dan yang ketiga adalah wa'afina anin nas. Nah ini kalimatnya tolong Bapak Ibu lihat di Al-Quran. Di Al-Quran itu kalimatnya bukan minta maaf seperti yang biasa kita lakukan di hari Idul Fitri, tapi yang diasarankan di dalam Al-Quran itu adalah wa'afina anin nas, memaafkan gitu Bapak Ibu. Jadi ini lebih berat memaafkan itu, karena kalau minta maaf posisinya kita salah biasanya. Tetapi kalau memaafkan posisinya kita yang didolimi, Bayangkan kalau kita yang didolimi kemudian tanpa diminta kita memaafkan pada orang yang didolimi oleh kita, maka itu sangat luar biasa. Maka pantas kalau Rasulullah SAW itu pernah ketika berkumpul dengan sahabat, habis sholat datang seorang Baduy. Ya, lalu kemudian dia sholat. Sebelum datang Rasulullah mengatakan akan masuk seorang ahli surga gitu. 3 kali berturut-turut seperti itu Rasulullah mengatakan akan datang seorang ahli surga gitu. Dan kemudian Abdullah bin Amr itu merasa penasaran. Dia datang ke rumahnya ikut nginep 3 hari gitu. 3 hari itu biasa-biasa aja Pak. Ibadahnya biasa, sholat malam ya biasa, bahkan sholat malam kadang-kadang juga kelewat gitu ya, biasa gitu. Tetapi apa yang kemudian tanyakan ketika mau pulang, dia juga bingung. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan Anda oleh Rasulullah dikatakan sebagai ahli surga katanya.
Lalu dia mengatakan, sepertinya amalan-amalan saya biasa-biasa saja. Hanya satu amalan yang paling terus saya rutin zikirkan ketika sebelum tidur, yaitu saya selalu memaafkan siapapun yang membuat kesalahan pada saya hari itu. Jadi dia menjadi ahli surga karena memaafkan semua kesalahan orang yang ada pada hari itu. Maka Bapak Ibu boleh nanti berubah tuh kalimat ucapan hari raya Idul Fitrinya ya. Jadi kalimatnya adalah pengumuman kepada semuanya yang punya dosa pada saya, insya Allah dengan ini saya maafkan. Demikian pula yang punya hutang saya lunaskan. Insya Allah gitu. Berat. Jadi wafina aninas itu yang lebih penting. Jadi itulah tandanya orang takwa. Jadi mari kita lihat dan kita ukur diri kita masing-masing. Imannya jelas indikatornya, takwa jelas indikatornya. Maka mari kita manfaatkan prosesnya yang sekarang kita sedang lakukan ini dengan cara yang maksimal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang la'alakum tattaqun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.